Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, baik kesehatan maupun keselamatan, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan guna memenuhi syarat mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2021-2022. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendi Effendi selaku Kepala Sekolah di SMK 2 Banjaran, kepada Ibu Neneng Nurhayati selaku Kepala Desa Cimaung yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Lalu kepada Pak Iman selaku Ketua Program Studi di bidang Teknik Komputer dan Jaringan. Lalu kepada Bu Yanti selaku Koordinator PKL Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Lalu kepada Pak Toto selaku Pembimbing Pembuatan Laporan Praktek Kerja Lapangan, serta kepada kedua orang tua yang telah mendukung di setiap langkah, dimulai memberi doa hingga memberi semua materi yang ada. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pembuatan laporan tersebut. Pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan di dunia kerja guna menyesuaikan diri untuk kebutuhan dan perkembangan industri, perusahaan, ataupun lapangan kerja sendiri, serta mampu untuk alih teknologi pada masa yang akan datang. Adapun tujuan khusus dan umum dilaksanakannya PKL diantaranya: satu, untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian nasional; kedua, untuk memperkokoh kesesuaian dan kesepadanan antara sekolah dengan dunia kerja; ketiga, memberi pengalaman dan penghargaan terhadap setiap pengalaman sebagai proses dari pendidikan; keempat, meningkatkan proses kedisiplinan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, serta untuk mencapai visi misi Desa Cimaung. Desa Cimaung berdiri tahun 1908 yang berasal dari nama Cimaung Sabelah. Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, yang letak desa bernama Kampung Geger Beas selalu dibombardir oleh kolonial Belanda. Maka muncul nama Cimaung yang ditandai sebagai monumen kemerdekaan, yaitu monumen perintis kemerdekaan. Microsoft. Di sini saya menggunakan perangkat dari Microsoft Office 2010. Microsoft Office adalah perangkat aplikasi buatan Microsoft yang di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Di sini saya hanya menggunakan Microsoft Word saja. Microsoft Word adalah sebuah aplikasi pengolahan kata, meliputi mengedit, membuat, dan memformat dokumen. Salah satu fungsi yang dimiliki Microsoft Word yaitu pada ribbon Microsoft Word 2010 terlihat sama dengan Microsoft Word 2007. Itulah salah satu kelebihan yang membuat kita familiar dengan ribbon dari Microsoft Word 2010. Adapun kekurangannya yaitu tab kontekstual dan style gallery yang agak mengganggu. Lalu saya pun terkadang sering melakukan kegiatan penginputan SDGs. SDGs yaitu Sustainable Development Goal adalah upaya desa untuk memperbaiki atau mengurangi kemiskinan serta memajukan ekonomi desa yang merata dan desa terjamin dari kemiskinan. Langkah kerja apa? Langkah kerja yang saya gunakan itu untuk pembuatan SKU, yaitu yang pertama harus ada surat survei dari pihak desa yang diberikan, kemudian buka Microsoft Word, dan surat sudah otomatis disediakan oleh komputer yang ada di Desa Cimaung, tinggal masukkan saja, tulis nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan untuk usahanya mau usaha apa, jadi tinggal diisikan usahanya. Dan jangan lupa diberi cap oleh pihak desa, kemudian diserahkan kepada Bu Kades atau kepala desa yang terkait. Kemudian menginput SDGs. SDGs pertama buka website SDGs, kemudian klik
ID dan password yang telah diberikan oleh pihak desa, kemudian masukkan. Klik menu input data. Ada dua pilihan, yaitu bisa pilih kuesioner keluarga ataupun kuesioner individu. Kuesioner individu adalah perseorangan, kalau kuesioner keluarga itu per keluarga. Kadang-kadang pegawai desa menyuruhnya untuk kuesioner individu dan terkadang juga untuk kuesioner keluarga, tergantung RT RW yang diperintahkan oleh desanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan SDGs belum kompleks. Ya. Jadi SDGs itu aplikasi. Kenapa fungsinya hanya input data saja, sedangkan kan fungsinya fungsi untuk kemasyarakatannya untuk mensejahterakan. Ya. Nah, fungsi aplikasi ini buat apa intinya? Ya, itu untuk survei masyarakat, Pak. Perdataan. Penataan gimana maksudnya? Jadi kan kertas. Jadi setiap warga diberi kertas kuesioner ke setiap warga, lalu diisikan seperti membuat survei gitu. Lalu diisikan ke SDGs, didata itu, Pak. SDGs disalin dari kertas ke dalam SDGs seperti itu, Pak. Nanti bisa ditentukan mana yang Ya, yang mampu atau yang tidak akan menjelaskan kondisi bangunan, kondisi keuangan keluarganya, dan masih banyak lagi, Pak. Di situ ketika feel itu siapa nama? Oh iya. Terus foto bangunannya harus. Oh, enggak harus. Yang penting luas dan kondisi bangunannya dijelaskan. Layak. Ya, layak atau tidak memenuhi kriteria Kalau untuk. misalkan operatornya curang, misalkan operator yang si superiornya misalkan karena itu keluarganya rumah bagus digorengkan misalkan. Ya. Dia enggak. Hampir sih sepertinya, Pak. Dasarnya itu yang mengisinya asal-asalan, kan terkadang ada yang kertas surveinya asal-asalan. Ya, Pak. Ada yang tidak diisi luas bangunannya atau detail gaji dari orang tersebut. SDGs ini sangat membantu enggak? Membantu sekali, Pak. Ya, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat Hanya kesusahan. desa kamu saja yang punya SDGs? Oh, tidak, Pak. Semua desa kan ada perolehan poin dari seluruh desa di Indonesia di websitenya. Berarti Seluruh desa yang ada di Indonesia menggunakan SDGs. pakai SDGs? Berarti SDGs ini aplikasi pembantu untuk desa. Ya, Buat data upload nanti ke pemerintah. ya, pemerintah. Itu buat bakso. Ya, seperti itu. Buat KTP. Kayak Bukan KTP, seperti bansos gitu, Pak. intinya bansos saja. Bansos saja. Nah, berarti data KTP itu sudah dimasukkan. Dimasukkan seperti NIK dan nomor kakak dimasukkan, Pak. Nah, kalau misalkan data yang dulu sama data yang sekarang anjlok misalkan beda, mana yang diambil? Yang sekarang aja, Pak, yang terdaftar. Itu ada pemutakhiran data. Nggak ada. Nah itu kalau misalkan kayak mau data nanti update atau gimana gitu kan? Diperbarui lagi, jadi disurvei ulang. Ya, tiap orang. Itu basis web ya. Ya, website. Otomatis nyimpan ke server pusat nggak? Pemerintah pusat. Ya, ke pemerintah pusat. Kan sudah dimasukkan oleh akun desa, jadi desa itu yang menginputnya ke pemerintahan gitu, Pak. Ini aplikasi ini sudah lama. Sudah lama, Pak. Sudah. Tahun berapa muncul? Tahun 2017 kalau nggak salah gitu. 17. Itu Kemendesa. Kemendes. Desa Itu bahwa SDGs itu hanya input data untuk kepentingan masyarakatnya buat kemakmuran nanti dari baksos pemerintah, gitu kan? Ya, Pak. Jadi kalau ada bantuan, kalau misalkan datanya udah ada, tinggal dikasih kartu nggak masyarakat? Enggak, Pak.
Cuma disurvei aja, nanti kalau ada ininya bisa langsung di Kalau bantuan sekarang kayak bantuan apa PHK, PKH. PKH itu bantuan sama dari SDG datanya. Oh, beda lagi itu mah Pak, harus daftar dulu pengajukan atau disurvei oleh pegawai desanya. Ya tapi beda katanya Pak. Beda batasnya. Beda ya kayaknya Pak. Kalau PKH itu Program Keluarga Harapan Pak. dari mana itu? Sumber dananya dari mana? Dari pemerintah. Ya kan sama, pemerintah juga. Iya Pak. SDGs. Kurang paham Pak PKH. Tapi kalau SDGs hasil yang dikasih untuk masyarakatnya apa? Hasilnya ya uang kayaknya Pak. Uang atau sembako? Sembako ya. Per bulan. Tahun atau gimana? Per tahun Yang sudah menerima ada? nggak tahu Pak. Pernah survei ke lapangan? Belum, cuma dikasih kertas doang Pak. Atas surveinya? Ya Lapangannya belum, itu mah tugas pegawai desanya. Ya saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak kesalahan ya saya mohon dimaklumi yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.